Kalau begitu ya Pak, kan ini banyak yang mengkait-kaitkan ya kembalinya budaya dulu dengan pandemik ini. Apa ada kesamaan cara mengatasi leluhur dulu dengan yang sekarang itu Pak? Karena dikait-kaitkan ini. Tentu ada lah, ada yang sama, ada yang juga tidak sama. Ya contohnya kalau yang sama atau bisa dikaitkan juga ya itu kalau kita ngomongkan. Jadi orang dulu juga punya padasan di depan rumah. Kita sekarang, walaupun sekarang kan bukan padasan, namanya apa ini, pakai galon. Cuma yang jelas persamaan-persamaan itu kalau kita cari pasti ada. Begitu juga perbedaan, tentu ya sangat berbeda. Sekarang ada macam-macam bahan-bahan kimia lah. Kalau dulu tentu kan tidak ada. Tapi yang jelas perbedaan itu yang sangat mencolok adalah perbedaan ketika orang Jawa itu justru malah tirakat, malah melek, malam ya melantunkan itu apa itu kidung rumeksa ing wengi. Banyak sekali lah kidung-kidung yang lain yang untuk menolak bala itu sangat banyak. Kidung marmati, nah itu kan juga banyak sekali. Itu perbedaannya. Apakah sekarang itu ada budaya melek yang melek dalam tanda kutip ya, melek yang di situ ada cipta yang bagus, perenungan-perenungan yang bagus, bukan hanya melek sekedar begadang, itu beda. Minimal kalau kita juga melekan tapi yo jagongan ya minimal ya ada cipta-cipta semacam itu, minyak cipta karsa rasa yang bagus, mungkin itu. Nah Pak, kalau kita membahas tentang ramalan Jangka Jayabaya, terus ramalan Sabdo Palon, itu kok bisa pas dengan 500 tahun lagi, 500 tahun lagi ada hal-hal seperti ini, kok bisa pas dengan pandemik yang sekarang ini Pak? Bagaimana menurut panjenengan? Ya, sebenarnya antara pas dan tidak itu kita juga apa ya, tergantung yang meyakini juga ya. Kadang ada yang meyakini oh seperti ini, oh seperti ini, tidak sama. Tapi yang jelas ada yang meyakini bahwa ada perubahan. Setiap 500 tahun itu ada pembaharuan, ada perubahan-perubahan besar. Termasuk kita orang Jawa meyakini bahwa setelah 500 tahun ada perubahan besar yang juga dikaitkan dengan jangkanya Sabdo Palon Noyo Gunggong. Itu ketika era Brawijaya V, ketika tumbangnya agama-agama sebelumnya, Hindu Buddha, terus berganti dengan agama Islam. Di situ disebutkan ada sumpah-sumpah yang mengatakan bahwa besok akan dikembalikan kepada agama Budi. Agama Budi itu agama apa? Kita sendiri kan juga belum tahu. Terus apakah sampai sekarang pas juga ya? Seperti ramalan Jongko Joyoboyo itu kan lebih disematkan kepada Prabu Jayabaya yang sekarang pamuksanya di Pamenang, Kediri. Termasuk dikatakan masjid Korat Karit langgar bubar, wong gede mecece, wong cilik kanggo ancik-ancik, nah, itu ada. Cuma ketika kita mempelajari apakah itu benar-benar diucapkan Sri Aji Jayabaya, kita juga
belum tahu. Karena kalau kita melihat berbagai tulisan, itu pun bahasanya juga berbeda-beda. Walaupun isinya tetap sama atau kontennya tetap sama. Tapi ada yang berbeda. Contohnya kita merenung saja sekarang. Masa bahasa zaman Jayabaya dulu yang digunakan bahasa itu? Kapal mabur, apakah dulu ada kata-kata kapal? Itu harus diperhatikan. Tapi yang jelas ada konten yang sama di situ. Terus ada lagi Jawa bakal kalungan wesi. Apakah dulu sudah ada istilah itu? Tapi yang jelas itu kalau kita mengartikan, menafsirkan kan banyak sekali juga. Termasuk kalungan wesi ternyata kan rel sepur itu. Ada lagi kapal mabur, pesawat terbang. Ada lagi wong guyang guyu ning pinggiratan. Itu bisa dimaknai apa? HP karo SMS-an gini guyu dhewe. Nah, kan kita sering melihat kan itu. Asik sendiri. Karo mlaku ning trotoar, di trotoar itu guyang guyu dhewe karo apakah itu kita kan juga ngepaskan itu. Tapi yang jelas ada sebuah hikmah yang harus kita ambil ya, kita petik semua di situ. Dan kita ya tetap memperhatikan secara pasif. Karena kita kan alam ini bagaimana ini? Oh, alam begini. Alam kan terus ada perubahan. Tidak mungkin tidak berubah. Dan kita harus menerima perubahan itu. Perubahan apapun, termasuk budaya itu akan berubah. Dulu yang maju, mungkin agama dulu yang maju Hindu Buddha. Kemudian ada Islam. Apakah nanti bisa bergeser? Juga bisa. Karena itu sebuah perubahan. Kalau Islam muncul, ada lagi Kristen, Katolik yang dibawa oleh Belanda. Ada lagi hal-hal yang seperti agama, tapi bukan agama. Apa? Ideologi nasionalisme, kapitalisme. Itu bukan agama, tapi seperti agama. Dan penganutnya ya luar biasa itu. Kapitalisme, sosialisme, dan lain-lain. Nah, kalau kita ngomongkan itu saja, ya banyaklah sebenarnya tatanan agama, tatanan apapun yang tergerus, bahkan peradaban. Berapa sih orang yang beribadah itu kalau kita kaji, benar-benar kusuk? Lebih banyak mana orang yang berfacebookan suatu misalnya dengan orang yang teraweh? Kan seperti semacam agama sebenarnya, tapi bukan buah agama. Pak Arif, apakah jangka dengan ramalan itukah sama? Ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya sama, tidak bisa memastikan. Menurut saya kalau ramalan itu ya semacam ramalan togel. Itu kan tidak berjangka. Kalau jangka itu sifatnya lebih panjang, tahunan. Bahkan ada ratusan tahun, seperti jangka Sabdo Palonoyo Ginggong, jangka Jayabaya itu kan tahunan. Bahkan ratusan tahun. Sabdo Palon saja sampai 500 tahunan. Bedanya ramalan.
ramalan sekarang ngeramal, oh dapat mimpi bekecot misalnya, siput, itu 02. Itulah menurut saya perbedaan ramalan dan jangka. Jangka itu lebih cenderung ke siklus waktunya siklus waktu yang panjang. dan itu juga ilmu-ilmu falak atau ilmu astronomi. Kalau ramalan tidak, mungkin itu. Terus kalau menurut Pak Arif ya, kapan sih akan berakhirnya pandemik yang sekarang ini? Kita tidak bisa menentukan ya kalau itu. Tapi yang jelas kita melihat secara global saja, bukan hanya Indonesia. Ini kan yang Menyeluruh. mengalami pandemi itu bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Bahkan negara-negara maju saja belum tuntas, belum usai. Apakah Indonesia nanti selesainya kapan, kita juga kurang tahu. Kita tidak bisa memprediksi itu. Tidak memprediksi apa kapan atau entah. Kalau kita lihat berita saja ya, Kemendiknas ini saja sudah nanti sampai Desember ini. Iya kan? Iya, sampai Desember. Bisa jadi ya tambah, bisa jadi juga berkurang. Dan itu isu-isu yang sangat menggemparkan. Ya memang ada sih orang-orang Jawa yang mengatakan, khususnya orang-orang aliran kepercayaan yang mengatakan bahwa akan berakhir sampai ini, akan berakhir sampai ini, tapi kita tidak bisa memastikan. Ya nyatanya pemerintah saja malah lebih, sampai Agustus. Nah, kemarin kalau saya mendengar sampai Juli, ada yang ngomongkan sampai akhir Mei. Iya. Bahkan di beberapa ilmu falak itu ada yang mengatakan ketika bintang Suroya muncul, yaitu bulan Mei. Apakah itu bisa dipastikan? Juga tidak bisa dipastikan. Walaupun itu juga ilmu falak ini, sebuah ilmu juga tidak bisa. Bahkan kemarin kayaknya juga ditarik lagi itu ramalan falakiyah ini. Ada yang mengatakan itu juga termasuk ramalan. Itulah, kalau kita ngomongkan ramalan, ngomongkan jangka, itu pasti ada persepsi yang berbeda. Tapi gambaran saya, persepsi saya semacam itu. Beda ramalan dengan jangka itu, kalau jangka pasti siklus yang berjangka. Kalau ramalan sekarang saja kita bisa ngeramal gitu. Oh, aku dapat petunjuk ini kono ada siput, tak ramal ini 02. Nah, itu bisa. Nah, itu ramalan semacam itu. Mungkin itu persepsi saya tentang ramalan dan jangka. Baik, terima kasih Pak Arif sudah mau bergabung dengan kami. Selanjutnya kita akan bertanya-tanya lebih dalam lagi tentang budaya dan juga Nusantara. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin. Nah, mungkin begitu tadi ya. Ada beberapa yang pembahasan kita kali ini mungkin kita sudah sedikit tahu tentang keterkaitan budaya leluhur dengan pandemik yang sekarang. Kenapa kok bisa dikait-kaitkan? Mungkin kita sudah sedikit paham ya teman-teman. Yes, saya juga sudah memahami tentang mungkin dulu leluhur sempat ya sama seperti kita juga di sini cara mengatasi pandemik, kayak contohnya mencuci tangan. Dulu juga ada kebiasaan atau budaya mencuci tangan seperti itu. Terus kayak kita kan sekarang tidak boleh keluar rumah. Nah, budaya orang dulu, leluhur kita dulu kan juga seperti itu sama. Diam diri di rumah, seperti meditasi ataupun kita menyambungkan diri kepada ya Allah, kepada Yang Maha Kuasa.
Nah, mungkin itu yang dapat kita bahas. bahas, kita pelajari, dan mungkin bisa kita ambil ilmu-ilmunya. Mungkin besok lagi kita bisa mengundang narasumber yang sama atau memberi narasumber-narasumber baru untuk mengupas Memori-memori leluhur dengan yang sekarang. kalau ada pertanyaan mungkin boleh komen di bawah, dan Ada kritik dan saran, mohon ditulis di komen di bawah ya. bisa di komen di bawah komentar. Di kolom komentar. Nah, di kolom kok. Oke, itulah dari kami, video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam nama budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.